Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, sahabat lancar. Selamat berjumpa kembali. Berbicara tentang keluhan starter ngelos ya, tepatnya, atau starter tidak bisa nyangkut, khususnya di mobil TS120SS atau di mobil-mobil lain. Sebenarnya untuk kasusnya mirip ya, atau hampir sama. Dan mohon maaf, mungkin ini pencahayaannya kurang begitu jelas ya, karena kita kerja malam hari. Kebetulan tadi siang untuk mobilnya tidak kepegang ya, karena pegang yang lain dulu, yang buru-buru. Dan kembali ke pokok permasalahan ya, untuk kasus atau keluhan ngelosnya starter di sebuah mobil ya. Untuk penyakit yang sering kami temui baik di mobil apapun itu, intinya untuk keluhan seperti ini biasanya untuk sumber keluhan atau sumber kelainan itu di bagian gigi bendik starter yang sudah jebol. Namun melihat kondisi mobil ini ya, bisa kelihatan di sini untuk mobil ini padahal masih karbu ya, belum injeksi, bisa kelihatan ada distributor seperti itu. Tapi untuk motor starter di mobil ini bisa kelihatan, untuk motor starternya itu sudah menggunakan motor starter SS injeksi ya, atau tahun muda. Dan bisa kelihatan di sini untuk housing ya. Untuk housing motor starternya sudah pada jebol seperti ini, sudah renggang ya. Dan melihat kondisi seperti ini ya, kami prediksi di sini untuk sumber penyakit atau penyebab motor starter ini bisa sampai jebol seperti ini bukan karena kerusakan usia pakai ya. Kami prediksi di sini untuk sumber jebolnya motor starter ini tepatnya bagian housing, atau kami prediksi bagian as gigi bendik di dalam juga jebol ya. Kami prediksi untuk sumber penyakitnya atau awal mula terjadinya starter jebol seperti ini adalah dari penggantian ya, tepatnya penggantian motor starter ke motor starter SS injeksi. Tapi untuk jumlah giginya itu tidak sama dengan bekas motor starter mobil ini. Karena untuk TS120SS karburator ya, kami jelaskan dulu sedikit di sini. Barangkali di sini kawan-kawan ada yang punya tujuan atau punya niat ingin mengganti motor starter, tepatnya mobil TS120SS karburator, ingin mengganti motor starter ke tahun yang lebih muda atau menggunakan motor starter injeksi. Kami sedikit berbagi pengalaman dulu di sini, karena untuk kasus seperti ini kami sudah banyak menemui ya jebolnya motor starter, karena untuk jumlah gigi motor starter yang baru, tepatnya bagian gigi bendiknya itu tidak sama dengan jumlah gigi bekas motor starter mobil tersebut. Karena untuk gigi bendik motor starter khususnya TS120SS karburator itu ada yang menggunakan gigi 8 dan juga ada yang menggunakan gigi 9, kurang lebih untuk sepengetahuan kami seperti itu ya. Dan untuk TS120SS injeksi hampir semuanya ya, atau kebanyakan biasanya untuk gigi bendiknya itu gigi 8 jumlah giginya maksud kami. Dan untuk kasus seperti ini biasanya, maksudnya sampai jebol seperti ini, biasanya untuk gigi bendik starter yang sebelumnya ya, atau bawaannya mobil karburator ini, kami prediksi giginya 9, dan sudah pastikan apabila menggunakan starter atau motor starter injeksi seperti ini sudah pastikan untuk jumlah giginya 8. Dan ketika starter dipakai ya, atau kita hidupkan mesin, biasanya untuk gigi bendik ke bagian gigi roda gila itu tidak kawin ya, atau tidak klop, atau dengan kata lain terjadi benturan, sehingga yang kalah atau yang jebolnya itu di bagian motor starter. Kami prediksi seperti itu untuk mobil ini. Makanya di sini kami ingatkan ya untuk kawan-kawan yang ingin melakukan penggantian motor starter, mohon dipastikan dulu untuk jumlah gigi bendik yang pasangan atau bawaan mobil tersebut. Apabila memang giginya 8, sudah dipastikan untuk melakukan penggantian dengan motor starter injeksi sudah dipastikan langsung jadi ya. Karena untuk gigi starter mobil injeksi itu 8 jumlahnya. Tapi apabila gigi bekas starternya itu 9 ya, jangan dipaksakan, lebih baik cari persamaan giginya. Motor starter yang injeksi ini diganti dulu gigi bendingnya menggunakan gigi yang sama dengan bekasnya atau gigi 9.
karena apabila dipaksakan efeknya adalah seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya, karena bisa kelihatan ya untuk motor starternya sudah jebol dan untuk suaranya juga ngelos seperti itu. Untuk langkah selanjutnya kita cek, kita bongkar ya untuk motor starternya. Kita lihat kondisinya, apakah memang masih bisa kita akali atau memang part yang rusaknya itu terlalu banyak. Nanti kita lihat, apabila memang terlalu banyak yang rusak, mungkin kita lakukan penggantian satu set ya. Karena untuk membeli spare part satu persatu, kalau memang yang rusaknya itu banyak, biasanya jatuhnya jadi lebih mahal. Makanya kita lihat kondisi nanti ya seperti apa. Mudah-mudahan untuk starter ini masih bisa kita akali. Untuk membuka motor starter T120 SS injeksi ya, atau karburator, sebenarnya tidak terlalu ribet di sini. Kita cukup membuka dua buah baut pengikat. Kebetulan untuk bautnya juga sudah bukan aslinya ya, menggunakan mur seperti ini. Kita buka kabel-kabelnya dan jangan sampai ketinggalan untuk membuka kabel ya, tepatnya kabel baterai. Tidak dibuka dulu ya untuk kabel baterainya. Yang terjadi adalah konslet dan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk langkah selanjutnya kita lepas dulu motor starternya, kemudian nanti kita lihat kondisi di dalamnya. Oke, lanjut untuk motor starternya sudah kita bongkar. Bisa kelihatan ya di sini untuk housing atau dudukan bautnya, tepatnya bagian ratnya sudah pada patah seperti ini ya. Mudah-mudahan untuk bagian as gigi bendik yang kami katakan tadi tidak patah, cuma seseringnya ya kalau kasus seperti ini. Biasanya untuk as yang ini ya, tepatnya di bagian dalamnya itu patah. Jadi untuk lebih pastinya kita bongkar dulu, kita pastikan untuk kondisi motor starternya.
Oke, lanjut. Untuk motor starternya sudah kita bongkar semua ya di sini. Dan di sini kami jelaskan dulu spare part apa saja ya, atau komponen apa saja yang jebol atau rusak di motor starter mobil ini. Untuk yang pertama jelas bagian housing depan ya. Udah kelihatan sebelum pembongkaran tadi juga ini udah patah seperti ini. Kemudian as gigi bendik ya. As gigi bendik yang kami katakan tadi adalah tepatnya barang yang ini. Bisa kelihatan. Untuk normalnya ya atau aslinya untuk as yang ini. Untuk as yang ini aslinya nempel ya. Nempel ke sini tepatnya. Namun untuk motor starter ini bisa kelihatan untuk posisinya sudah patah seperti ini ya. Dan ketika kita starter tadi untuk bagian motor ya, tepatnya bagian part yang ini bisa berputar, tapi karena as yang ini patah ya, untuk posisi motor starter atau bagian gulungannya tepatnya ada di bagian sini ya. Ketika motornya berputar, untuk bagian gigi bendik tepatnya part yang ini ya, yang menempel ke roda gila tidak ikut berputar karena untuk part atau komponen yang ini patah. Bisa kelihatan ya. Kemudian selanjutnya adalah bagian rotor tepatnya yang ini ya, atau angker atau armatur. Untuk posisi giginya itu sudah tipis, bisa kelihatan ya, sudah seperti silet seperti ini. Sementara untuk yang normal, untuk perbandingannya ya, bisa kelihatan untuk posisinya tebal seperti ini untuk giginya. Untuk yang ini sudah tipis seperti ini, kurang jelas ya. Nah, bisa kelihatan ya, posisinya tipis parah seperti ini. Nah, apabila dilakukan pemasangan, yang kami takutkan adalah untuk posisi giginya itu rawan patah. Yang pertama jelas ini rusak ya, jebol. Kemudian untuk gigi bendiknya sudah aus karena bekas gesekan atau benturan. Kemudian bagian as gigi bendik tepatnya yang ini patah ya. Kemudian untuk karbon brush habis ya, pendek. Kemudian untuk posisi busing-busing bisa kelihatan tepatnya busing-busing bagian ini ya. Untuk busing armatur atau busing angker ini posisinya udah oblak. Kemudian untuk yang bagian depan sudah jebol ya, ini lebih parah, patah seperti ini. Mungkin untuk dilakukan perakitan ya atau pemasangan, atau dengan kata lain kita akali, sebenarnya bisa-bisa saja ya. Untuk bagian housing kita coba las mungkin seperti itu. Kemudian untuk bagian armatur kita paksa pasang ya. Kemudian untuk gigi bendik kita ganti misalnya. Terus untuk komponen-komponen lain kita beli satu persatu. Cuma seperti yang dikatakan tadi, apabila kerusakan sudah parah seperti ini ya, atau banyak seperti ini untuk kerusakannya, apabila kita belanja spare part satu persatu ya, sudah dipastikan untuk harganya itu mahal untuk barang-barang original, kurang lebih seperti itu ya. Ya, untuk kasus seperti ini nanti kami ngobrol dulu dengan yang punya mobil ya, atau customer kami. Kami sarankan di sini untuk melakukan penggantian satu set, biasanya jatuhnya lebih murah dan sudah dipastikan untuk barangnya original. Misalnya kebiasaan kami di sini apabila jebol seperti ini atau hancur seperti ini, kami lebih merekomendasikan untuk membeli spare part copotan tapi yang benar-benar masih normal atau original. Tapi untuk keputusan tergantung yang punya mobil ya, kita ngobrol dulu nanti apakah mau tetap diakali dengan konsekuensi tidak awet ya untuk usia pakainya, atau mengikuti saran kami di sini untuk melakukan penggantian satu set dengan part copotan. Karena untuk beli baru original sudah dipastikan harganya sangat mahal ya. Tapi lagi-lagi keputusannya nanti kita tanya dulu sama yang punya mobilnya. Cuma untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya, atau saran dari kami kurang lebih seperti itu. Seperti yang kami katakan tadi sebelum pembongkaran,
apabila kawan-kawan ingin melakukan penggantian motor starter, khususnya mobil T120SS karburator, ingin melakukan penggantian menggunakan motor starter tahun muda atau motor starter injeksi ya tepatnya. Yang wajib diperhatikan adalah jumlah gigi bendik, tepatnya gigi yang ini ya. Kalau memang bekasnya gigi 8 seperti ini, sudah dipastikan untuk langsung dipasang untuk gigi atau motor starter T120 injeksi itu langsung jadi atau halus. Namun apabila bekas motor starter, tepatnya bagian gigi bendiknya itu gigi 9, kawan-kawan jangan coba-coba dipaksa ya untuk pemasangan, karena yang ditakutkan adalah efeknya seperti contohnya mobil ini malah merembet dan malah harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Apabila kawan-kawan sudah terlanjur menemukan kasus seperti ini ya, atau punya keluhan kasus seperti ini, yang jangan sampai terlewat atau yang jangan sampai tidak dicek adalah kondisi roda gila di bagian transmisi ya tepatnya, atau di bagian kopling. Karena untuk gigi bendik ini bersentuhan langsung dengan roda gila ya. Dan apabila untuk posisi gigi bendik aus seperti ini, sudah dipastikan pasangannya atau dengan kata lain flywheelnya, roda gilanya sudah dipastikan aus juga, maka diwajibkan dicek. Karena apabila tidak lakukan pengecekan, takutnya untuk kondisi roda gilanya sudah aus, dan nanti pas kita lakukan penggantian atau pemasangan motor starter yang baru, walaupun untuk gigi bendiknya masih mulus, tapi untuk pasangannya atau roda gilanya itu sudah ada kausan atau sudah pendek ya, kurang lebih seperti itu. Yang ditakutkan adalah bagian gigi bendik atau motor starternya itu justru jebol lagi atau tidak awet. Kita cek dulu bagian roda gilanya dan kita pastikan untuk kondisinya. Karena apabila memang kondisi roda gilanya juga ikut rusak ya, mau tidak mau kita lakukan penggantian di bagian roda gila untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau sempurna. Setelah kami lakukan pengecekan ya, kami intip dulu dari lubang starter, tepatnya di bagian sini. Dan ternyata kami menemukan banyak gram-gram besi ya, bisa kelihatan. Ketika kami lihat dari lubang tepatnya bagian sini, kami melihat gram-gram besi seperti ini, dan kami di sini memutuskan untuk membongkar transmisi untuk melihat kondisi roda gila. Bisa kelihatan ya, untuk kondisi gigi roda gila ya, atau gigi gendang bisa kelihatan. Untuk kondisinya sudah aus seperti ini ya, sudah parah akibat benturan dari gigi bendik motor starter yang tidak klop atau tidak kawin ke bagian lubang-lubang giginya. Kelihatan. Dan kalau sudah seperti ini, mau tidak mau kita harus lakukan penggantian gigi roda gila ya, tepatnya gigi gendang ini. Karena apabila tidak dilakukan penggantian, walaupun kita benahi ya untuk motor starternya atau gigi bendiknya kita ganti, biasanya untuk suara starternya itu tidak akan halus atau tidak akan normal apabila gigi roda gilanya atau flywheelnya sudah aus seperti ini. Untuk proses pemasangan roda gila kami tidak ambil video ya, karena lumayan ribet dan agak gelap juga, dan sudah dipastikan untuk prosesnya lama. Oke, lanjut untuk motor starternya sudah kita pasang ya, seperti yang dikatakan di awal saat pembongkaran. Karena untuk starter yang bekasnya itu untuk komponennya terlalu banyak yang rusak ya. Karena kalau beli satu-satu seperti yang dikatakan jatuhnya jadi mahal. Makanya setelah kami berdiskusi dengan yang punya mobil, kami di sini memutuskan untuk mengganti satu set seperti ini. Dan untuk roda gilanya juga sudah kami pasang ya untuk transmisinya. Untuk tahap terakhir kita coba tes starternya, kemudian kita dengarkan suaranya. Bos, starter bos. Guys, gerak. Balikan deh, kali deh. Suaranya kurang lebih seperti itu ya, sudah halus karena untuk jumlah giginya sudah kita paskan dengan roda gilanya. Dan mungkin untuk tutorial kali ini dalam menangani kasus atau keluhan di bagian starter khususnya mobil T120SS karburator cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil T120SS. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.